Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jika Anda menyukai cerita ini, ayo tunjukkan dukungannya dengan cara like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang Anda punya. Dukungan Anda adalah penyemangat kami. Terima kasih. Bab 54-56 Kai yang menang. Tumeng, yang tadinya sangat sombong, langsung mengerut saat melihat Kevin Ye. Semua kesombongan dan dominasinya lenyap. Dia gugup seperti cucu. Blackie dan Zhou Zhao yang tercengang saat melihat penampilan Tumeng. Terutama Zhou Zhaoyang, yang tadinya dipenuhi rasa percaya diri. Dia menunggu untuk melihat bagaimana Tu Gang akan menghadapi Kevin Ye. Siapa yang mengira bahwa pembalikan alur cerita akan begitu cepat? Dalam hitungan detik, semuanya tampak berubah. Pembantai, pembantai, kau adalah. Tepat saat Zhou Zhaoyang membuka mulutnya, dia langsung diangkat oleh Tumeng. Dia menamparnya 2 kali, pembantai bukanlah pembantai, Laozi bahkan tidak mengenalmu. Laozi hanya lewat, aku di sini hanya untuk mencari kamar kecil. Zhou Zhao yang tidak pernah menyangka bahwa pembantai terkenal ini akan berubah menjadi bermusuhan seperti membalik buku. Beberapa saat yang lalu, dia masih berteriak-teriak ingin mengurus Kevin Ye, tetapi saat dia melihat Kevin Ye berdiri di depannya, seluruh tubuhnya terkulai, dan dia bahkan tidak berani bersuara. Pembantai, kamu tidak perlu seperti itu, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Selain itu, kita berurusan dengan Tuan Muda Ting. Tumeng tidak menyangka Zhou Zhao yang menjadi orang bodoh seperti itu. Di bawah amarahnya, dia menamparnya lagi, sampai hampir menangis. Apa maksudmu? Jangan katakan atau tidak, aku, Tu Gang, bahkan tidak mengenalmu. Jika kamu terus berbicara seperti itu, aku akan mematahkan lehermu. Setelah mengatakan itu, Tumeng melemparkan Zhou Zhao yang ke tanah seolah-olah dia sedang melempar anak ayam kecil, dan kemudian tersenyum pada Kevin Ye sambil menyanjungnya saat dia berusaha keras untuk menjelaskan, Tuan Muda Ye, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kamu harus percaya padaku. Mendengar perkataan Tumeng, wajah Zhou Zhao yang menjadi pucat, dan hatinya sudah jatuh ke titik yang ekstrim. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya Zhou Zhaoyang, dia sudah mendapatkan kembali akal sehatnya. Kevin Ye adalah seseorang yang bahkan tidak mampu untuk memprovokasi seseorang yang kejam seperti Tumeng. Seseorang yang bahkan orang yang haus darah seperti Tumeng tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, terlebih lagi seseorang seperti dia. Meskipun dia tidak mau, Zhou Zhao yang diam-diam senang di dalam hatinya. Bagaimanapun, bahkan kemunculan serigala langit tidak dapat menyelesaikan masalah, jadi dia secara alami tidak punya pilihan lain. Xiao Hei, yang ditendang ke tanah oleh Kevin Ye, buru-buru berdiri dan bersembunyi di belakang Tumeng sambil gemetar, tidak berani bersuara. Xiao Hei adalah orang yang paling tahu siapa Tumeng. Dia adalah orang yang garang yang bisa melawan geng tertawa sendirian. Sekarang setelah dia melihat seorang siswa SMA, seolah-olah cucunya telah melihat kakeknya. Tak perlu dikatakan, anak laki-laki dengan wajah cantik ini pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam. Memang seperti yang diharapkan si hitam kecil, latar belakang Kevin Ye memang dalam, tetapi Tumeng waspada terhadap Kevin Ye bukan karena latar belakangnya, tetapi karena keterampilannya yang mengerikan. Lewat begitu saja. Kevin Ye mencibir, sungguh kebetulan bahwa kamu hanya lewat, dan bahkan tidak menemukan tempat yang bagus untuk pergi ke toilet, untuk benar-benar bertemu dengan sekolah menengah. Pada saat ini, usus Tumeng berubah menjadi hijau karena penyesalan. Orang harus tahu bahwa hari ini, dia menghadapi dewa kematian, Kevin Ye. Saat ini, dia berada dalam dilema. Hehe. Tumeng tidak hanya mampu bertarung, dia juga sangat licik. Mendengar ejekan Kevin Ye, dia buru-buru menjawab, benar, Tuan Muda Ye, ini persis yang orang-orang sebut punya pikiran sendiri. Bukankah tidak ada yang bisa kulakukan? Saat dia mengatakan itu, Tumeng tertawa dengan cara yang hampir tak tahu malu, Tuan Muda Ye, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, aku benar-benar terburu-buru, aku ingin tahu di mana kamar mandi sekolah. Kevin Ye bahkan tidak melihat ke arah Tumeng, dan dengan santai menunjuk, pergi, lapangan adalah toilet. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Melihat bahwa Kevin Ye tidak punya niat untuk mempersulitnya, Tumeng berpura-pura memegangi perutnya, dan menuntun adik laki-lakinya, Xiao Hei, ke arah yang ditunjuk Kevin Ye. Saat dia berjalan, Tumeng hanya merasakan sensasi dingin dari belakangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Kakak Meng, siapa bocah nakal ini, bagaimana mungkin kau? Jangan bertanya lebih banyak tentang apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Tumeng merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, takut Kevin Ye, yang tidak jauh dari sana, akan mendengarnya. Namun, Tumeng merasa sedih ketika memikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah orang terkenal di dunia bawah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu takut sampai hampir kencing setelah melihat Kevin Ye. Kevin Ye menatap sosok Tumeng yang pergi dari jauh,
matanya menyipit, dan tersenyum tipis. Tumeng, geng serigala surgawi, Siting, apa hubungan ketiganya? Aku benar-benar penasaran. Akan aneh jika Kevin Ye mempercayainya. Jelas, melihat hubungan antara Zhou Zhaoyang dan Tumeng, mereka seharusnya saling mengenal. Alasan mengapa dia tidak bergerak melawan Tumeng adalah karena Kevin Ye sama sekali tidak perlu melakukannya. Menurut pendapat Kevin Ye, Tumeng hanyalah seekor belalang, dan karena dia tahu kesulitan untuk mundur, dia tidak perlu memaksakan sesuatu. Pada saat itu, orang yang paling tidak beruntung seharusnya adalah Zhou Zhaoyang. Dia ditampar di wajah oleh Kevin Ye tanpa alasan yang jelas. Ketika dia tiba di lapangan olahraga, dia dibunuh oleh seorang yang mengaku sebagai kepala sekolah, dan pada akhirnya, dia ingin mengandalkan Tumeng untuk membalikkan keadaan. Siapa sangka, Tumeng berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Dia telah dipukuli lagi tanpa alasan. Kevin Ye berdiri di lapangan dan perlahan berjalan di depan Zhou Zhaoyang. Dia sangat menakuti Zhou Zhaoyang sehingga dia langsung berpura-pura mati, seluruh tubuhnya berhenti seperti mayat di atas rumput. Cukup, berhenti berpura-pura mati. Zhou Bapi, sampaikan pesan kepadaku, masalah hari ini belum selesai. Hutang ini, aku, Kevin Ye pasti akan menagihnya, biarkan saja dia menungguku. Mendengar itu, seluruh tubuh Zhou Zhaoyang menggigil, dia hampir memuntahkan busa putih, dan benar-benar pingsan. Setelah itu, Kevin Ye segera berbalik dan berjalan menuju gedung sekolah dengan langkah besar. Pada saat ini, kelas 11 tahun kedua telah meledak, dan bahkan seluruh kelompok kelas 12 mulai menjadi kacau. Ujian telah berakhir. Selin Gao yang awalnya berbaring di lantai berpura-pura mati, tiba-tiba berdiri setelah melihat Kevin Ye pergi. Setelah ujian berakhir, dia mengemasi ujiannya dan meninggalkan kelas. Menurut pendapat Selin Gao, tempat ini terlalu kacau dan terlalu menakutkan. Kantor lebih aman. Begitu Selin Gao pergi, semua orang mulai berbaring di jendela sambil melihat ke arah lapangan olahraga, terutama Lin Sailing. Hatinya sangat gugup sehingga dia akan mati, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Kevin Ye saat ini. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu, Kevin Ye. Lin Sailing melihat dan menangkupkan tinjunya sambil berdoa dalam hatinya. Qiao Yu merasa sangat tidak nyaman melihat Lin Sailing seperti ini, jadi dia mendengus dingin dan memberi isyarat kepada Zhao Longxing, yang ada di sampingnya. Sebagai seekor anjing, untuk memahami niat tuanmu, kamu adalah orang yang paling penting. Tanpa perlu instruksi Qiao Yu, dia sudah mendengar suara Zhao Longxing. Dia berkata dengan nada aneh, berhenti melihat, berhenti melihat. Aku melihat si idiot Kevin Ye pasti sudah mati kali ini. Sungguh menyedihkan untuk memikirkannya. Awalnya, otakku tidak bagus untuk memikirkannya. Jika aku kehilangan kaki atau tangan, aku akan benar-benar menjadi sampah. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Zhao Longxing, omong kosong apa yang kau ucapkan? Lin Sailing tiba-tiba menoleh, dan berbicara dengan nada yang intens, Kevin Ye akan baik-baik saja, tentu saja tidak. Benar sekali, Zhao Longxing, kau masih berani menyebut Kevin Ye sampah. Menurutku, dibandingkan dengan Kevin Ye, kaulah sampahnya. Ketika para penjahat itu menyerbu masuk tadi, mengapa mereka tidak melihatmu menonjol? Huff, kau benar-benar berani membuat komentar sarkastik di saat seperti ini. Seketika, suara seorang gadis terdengar dari kelas 11, mendukung Lin Sailing. Gadis yang berteriak ini bernama Zhang Qianyu, dia adalah perwakilan dari kelas 11 dan mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah teguran Zhang Qianyu, hampir semua gadis di kelas 11 mulai berceloteh. Mereka pada dasarnya mencela dan mendukung Kevin Ye. Jika Kevin Ye masih bodoh, orang-orang ini paling-paling hanya akan sedikit bersimpati dengan Kevin Ye. Namun sekarang berbeda. Setelah kejadian hari ini, citra Kevin Ye mulai berubah dengan sangat baik di seluruh kelas 11. Itu adalah keunggulan mutlak, panutan yang benar-benar saleh dan benar yang berani melawan kekuatan jahat. Zhao Longxing tidak menyangka bahwa dia hanya mengucapkan beberapa kata sarkastik, dan benar-benar berhasil menarik perhatian gadis-gadis di kelasnya untuk melakukan serangan balik. Zhang Qianyu, kamu sangat protektif terhadap si bodoh itu, tidakkah kamu menyukainya? Zhao Longxing tidak bertanya kemana dia pergi, dan terus berbicara dengan nada aneh. Zhang Qianyu terkejut, dia tidak menyangka bahwa Zhao Longxing benar-benar akan begitu tidak tahu malu untuk mengatakan kata-kata fitnah seperti itu di depan seluruh kelas. Namun, Zhang Qianyu adalah seorang gadis dengan tangan di pinggulnya. Dia berbicara terus terang, Zhao Longxing, aku sudah terpikat pada Kevin Ye, bagaimana menurutmu? Dia jauh lebih kuat dari kalian berdua, setidaknya dia tidak akan seperti sebagian orang. Kata-kata Zhang Qianyu diarahkan langsung ke Qiao Yu, membuat Qiao Yu marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. Pada saat ini, seluruh kelas anak laki-laki juga mulai ribut. Bukan karena Zhang Qianyu mengincar Qiao Yu, tetapi karena Zhang Qianyu sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengincar Kevin Ye.
Meskipun Zhang Qianyu tidak memiliki penampilan seperti Lin Sailing, dia tetaplah teman sekelas kelas 11. Sejujurnya, Lin Sailing adalah dewi impian bagi lebih dari separuh anak laki-laki di kelas 11, dan Zhang Qianyu adalah dewi impian bagi kurang dari separuh anak laki-laki di kelas 11. Dia adalah pusat perhatian bagi semua anak laki-laki di kelas 11. Huff, memangnya kenapa kalau kamu menyukai si idiot Kevin Ye? Dalam waktu singkat, dia akan menjadi cacat. Aku rasa kau bahkan tidak akan meliriknya sedikit pun. Zhao Longsing cemberut, dan berkata dengan santai. Namun, tepat pada saat ini, suara-suara diskusi terdengar dari pintu masuk kelas. Kevin Ye kembali. Zhao Longsing dan Qiao Yu adalah yang pertama berdiri, mata mereka berbinar saat mereka bergegas ke pintu kelas. Coba kulihat di mana itu. Mereka berdua tidak benar-benar peduli dengan Kevin Ye, tetapi malah membawa perasaan senang. Terutama Zhao Longsing, yang mengatakan sesuatu yang bahkan lebih kurang ajar, di mana Ye bodoh itu, apakah dia dibawa kembali ke sini oleh seseorang? Angkat. Kurasa tidak. Dia kembali hidup-hidup dan sehat. Anak laki-laki di sebelahnya menggoda. Bagaimana ini mungkin? Seketika, baik Zhao Longsing maupun Zhao Longsing tercengang, terutama Qiao Yu yang terhuyung-huyung dan mundur, bagaimana mungkin, tidak ada alasan. Bagaimana dia bisa baik-baik saja dengan 100 lawan 100? Pada saat yang sama, semua siswa kelas 2 SMA kelas 11 juga berlari keluar sesuai dengan jejak Qiao Yu dan Zhao Longsing. Di bawah pimpinan Lin Sailing dan Zhang Qianyu, semua gadis kelas 11 berdiri dalam dua baris di koridor, barisannya sangat rapi dan teratur. Tidak lama kemudian, dia melihat sosok dengan senyum iblis di wajahnya berjalan menaiki tangga. Siapa lagi kalau bukan Kevin Ye? Melihat Kevin Ye baik-baik saja dan tidak terluka, Qiao Yu benar-benar lumpuh, perasaan kecewa yang dia rasakan bahkan lebih mengerikan daripada kematian di hatinya. Dan pada saat yang sama, tepuk tangan meriah bergemuruh dari kedua sisi kelas 11 SMA. Tepuk tangan bersahutan, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Mata seluruh gadis kelas 11 yang menatap Kevin Ye memancarkan cahaya yang berbeda, seolah-olah mereka sedang menatap mentimun yang segar dan lembut. Upacara penyambutan yang diprakarsai oleh kelas 11 dengan cepat menyebar ke seluruh lantai, dan hampir semua siswa di lantai pertama keluar. Saat mereka menyaksikan Kevin Ye memberikan tepuk tangan meriahnya, sorak-sorai terus bertambah keras dan keras, tidak berhenti untuk waktu yang lama. Di seluruh lorong, orang yang paling tertekan adalah Qiao Yu, yang tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dan merasa tidak tahan melihat Kevin Ye membakar tulang-tulangnya menjadi debu. Qiao Yu menggelengkan kepalanya dengan gila, dia duduk di lantai dan menatap kosong, itu tidak mungkin, dia hanya orang bodoh, perlakuan seperti ini, hanya aku, tuan muda yang berhak menerimanya gelombang. Bab 55 jika satu rencana gagal, rencana lain akan terjadi. Pada saat ini, ada orang lain di seluruh sekolah yang sama marah dan gilanya seperti Qiao Yu, dan orang itu adalah Si Ting. Si Ting berdiri di balkon kelas 3 SMA, menghancurkan teleskop di tangannya hingga berkeping-keping, wajahnya pucat pasi. Sialan, benar-benar sialan. Si sampah Zhou Zhao yang itu, dari 100 orang lebih, dia bahkan tidak bisa mengurus satu pun Kevin Ye, dan dia benar-benar membiarkan seorang bodoh bersinar. Dan si brengsek Tumeng itu, ahli macam apa dia? Dia bahkan tidak berani kentut ketika melihat Kevin Ye, dan hanya membawa orang-orangnya pergi dengan sedih. Ini sangat menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Tuan Muda Ting, jangan marah, itu akan menyakiti tubuhmu. Tenangkan amarahmu, Kevin Ye orang ini tidak akan mati dalam sehari, bagaimana kamu akan menenangkanku? Teriak Si Ting. Rencana yang direncanakan Si Ting tidak ragu untuk memindahkan ahli dari geng Serigala Langit agar bisa membunuh Kevin Ye dalam satu pukulan di sekolah. Rencana Si Ting sangat bagus. Bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkan Kevin Ye, dia setidaknya harus membalasnya sehingga Kevin Ye bisa menghabiskan beberapa bulan ke depan di rumah sakit. Namun, Si Ting tidak pernah menyangka bahwa 100 orang aneh itu akan berakhir seperti ini. Yang lebih keterlaluan adalah ketika Tumeng melihat bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan mereka, dia benar-benar menggunakan metode buang air kecil yang sudah lama hilang dan berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Si Ting hanya membantu orang lain. Dia tidak hanya tidak mengurus Kevin Ye, dia juga membuat Kevin Ye menunjukkan wajahnya di depannya. Bagaimana dia bisa menerima ini begitu saja? Tuan Muda Ting, kurasa ada yang mencurigakan tentang ini. Apa yang salah? Sekelompok pengecut. Si Ting berteriak dengan keras di satu sisi, mengeluarkan ponselnya di sisi lain, dan langsung menghubungi sebuah nomor. Tidak, aku harus menelepon pamanku. Tuan muda ini pasti tidak akan membiarkan si idiot Kevin Ye ini terus bersikap sombong di sekolah. Jika kamu ingin merangkak ke kepalaku, Si Ting dan mengencinginya, kamu bahkan tidak bisa membuka pintu. Semua antek di belakangnya tahu persis siapa paman Si Ting. Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara dan menyela dia.
Sekelompok orang itu hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak. Paman, aku dari halaman kecil. Panggilan itu segera tersambung, tetapi sebelum Si Ting sempat selesai berbicara, serangkaian suara pelan terdengar dari ujung telepon yang lain. Melihat wajah Si Ting yang semakin pucat dan tak berdaya, para antek Si Ting pun semakin takut untuk berbicara. Baiklah, aku mengerti. Pada akhirnya, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Si Ting, sebelum dia meletakkan telepon di tangannya. Si Ting mengepalkan tangannya erat-erat dan mengangkat apel 6 di tangannya tinggi-tinggi, lalu, tanpa mampu membela diri, dia membanting geng serigala langit ke tanah. Suara Si Ting terdengar seperti tangisan, dan berteriak, anjing macam apa geng serigala langit itu, bahkan tidak bisa mengurus seorang siswa, dan kamu masih berani memberi tuan muda ini pelajaran. Jika kamu tidak membiarkanku memprovokasi si bodoh itu, maka aku akan memprovokasi kamu. Tuan muda ini akan memberitahu kalian semua bahwa aku, Si Ting, bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Tuan muda Ting, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Antek Si Ting, Zhang He, buru-buru melangkah maju. Zhang He terkenal sebagai penasihat kepala anjing militer. Bahkan antek-antek di luar sekolah dan geng serigala langit yang terkenal, yang Lin Hai-nya terkenal di mana-mana, tidak dapat melakukan apapun terhadap Kevin Ye, tetapi dia benar-benar berani menanyai mereka. Jelas, dia sudah memikirkan rencana di dalam hatinya. Si Ting terkejut, dia menatap Zhang He dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan, nak? Zhang He terkekeh, dan berkata, Tuan Muda Ting, aku melihat bahwa situasi saat ini begitu bodoh sehingga dia berkembang pesat, jangan memprovokasi dia. Mata Si Ting berkedut, dan tiba-tiba, dia menendang ke arah Zhang He, membuatnya meringis kesakitan. Sialan, Zhang He, ide busuk macam apa ini? Aku sudah menyuruhmu untuk memikirkan cara menghadapi Kevin Ye, bukan membuatmu mundur di sini. Jika kamu tidak punya pilihan lain, maka diamlah. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabik mulutmu itu. Zhang He menatap Si Ting dengan kepahitan yang tersembunyi, dan tergagap, Tuan Muda Ting ini, apakah aku belum selesai berbicara? Kalau begitu teruslah berbicara, aku ingin melihat gading seperti apa yang bisa kamu keluarkan. Jika kamu punya ide bagus, maka aku akan memberimu hadiah besar. Jika kamu ingin mengatakan kata-kata yang tidak dapat diandalkan itu, aku akan melemparmu dari atap sekarang juga. Zhang He langsung menggigil, mengira bahwa dia berada di atap setinggi 7 lantai, dia menggigil. Namun dengan sangat cepat, Zhang He mulai terkikik, dan mengaktifkan naluri wajahnya yang berkulit ganda, Tuan Muda Ting, maksudku kita tidak perlu melakukannya sendiri, hanya dengan mulut kita ini, akan ada seseorang yang mengurus si bodoh itu untuk kita. Si Ting sangat marah, ekspresinya langsung berubah terkejut, oh. Tidak kusangka akan ada hal yang begitu baik, mari kita dengarkan. Zhang He terkekeh, Tuan Muda Ting, aku mendengar si gendut kecil memberitahuku bahwa tadi malam di perpustakaan, boneka porselen, Lanakin yang cantik, berinisiatif untuk mengundang Kevin Ye, si idiot itu, untuk makan. Raut wajah Si Ting berubah. Lanakin dan Mia Fang seperti bayi, mereka berjalan berpasangan kemanapun mereka pergi. Lanakin mengundang Kevin Ye untuk makan, tentu saja Mia Fang ada di belakang mereka. Memikirkan hal ini, hati Si Ting langsung terbakar. Namun, melihat bagaimana Zhang He pamer, Si Ting hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata, lanjutkan. Tuan Muda Ting. Jin Taiming, orang itu telah mengejar Lanakin untuk waktu yang lama, dan belum berhasil menangkapnya. Mendengar kata-kata Zhang He, mata Si Ting berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, dia tidak hanya mengamuk seperti guntur, kurasa dia bahkan ingin membunuh si bodoh itu. Setelah itu, Si Ting segera melingkarkan lengannya di bahu Zhang He, dan berkata dengan puas, Hezi, dasar bocah nakal, kau benar-benar layak menjadi penasihatku, Si Ting. Aku hanya marah, tetapi kau benar-benar lupa tentang masalah ini. Jin Taiming, biarkan Jin Taiming pergi dan urus si tolol itu, ini bagus. Benar sekali, Tuan Muda Ting. Kita hanya perlu menggerakkan mulut kita agar Jin Taiming membantu kita mengurus Kevin Ye. Kenapa tidak? Pada saat itu, Jin Taiming dan si tolol Kevin Ye sama-sama akan terluka, dan jika kita tidak berusaha sedikit saja, kita bisa menonton dari pinggir lapangan. Kita tidak hanya akan memberi pelajaran pada si tolol Kevin Ye, kita juga bisa menonton pertunjukan yang bagus. Zhang He tertawa sinis, niat jahat keluar dari matanya. Tidak buruk, tidak buruk. Rencana yang bagus, jika Kevin Ye dan Jin Taiming sama-sama menderita, maka itu akan bagus, Mia Fang, Lanakin, dua gadis cantik sekolah, akan menjadi santapan tengahku. Sementara Si Ting merasa bangga, dia juga mulai nakal. Dia menepuk bahu Zhang He dengan keras, dan Si Ting berkata, Yang Mulia, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Selama masalah ini selesai, Tuan Muda ini akan membawamu ke kota emas indah, dan kau dapat memilih gadis manapun di dalam untuk bersenang-senang. Terima kasih, Tuan Muda Ting.
Terima kasih, Tuan Muda Ting. Di sisi lain, rencana si Ting gagal, dan dia punya rencana lain dalam pikirannya. Di sisi lain, di dalam ruang kepala sekolah menengah, Jiang Tiansheng sedang duduk di depan meja dengan linglung. Aneh, ini benar-benar aneh. Peristiwa aneh terjadi satu demi satu hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Tiansheng tetap diam untuk waktu yang lama sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu masih pagi, dan itu adalah pertama kalinya bagi Tony Xiao melihat Little Apple berlari telanjang, dan itu juga sekelompok orang yang dikenal sebagai geng Serigala Langit yang tampaknya takut dengan penyerangan kampus sekolah menengah nomor 1. Dua hal yang sama sekali tidak berhubungan ini terjadi sepanjang pagi, dan tampaknya mereka bergegas ke tempat kejadian. Baritian, apa yang kau lakukan? Jiang Tiansheng melanjutkan, mengarahkan tombaknya tepat ke arah pemimpin geng Serigala Langit, Baritian. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk dari pintu dengan tergesa-gesa. Ia bahkan tidak sempat mengetuk pintu karena ia terengah-engah di depan Jiang Tiansheng, kepala sekolah, kepala sekolah. Jiang Tiansheng segera tersadar, dan menatap orang yang menerobos masuk, yang pendek dan gemuk, dan bukan kepala sekolah menengah pertama, Da Yang Wei. Kepala sekolah yang, apa yang membuatmu terburu-buru? Kepala sekolah, ini gawat. Ada seorang siswa yang menerobos masuk ke lapangan olahraga. Jiang Tiansheng tiba-tiba berdiri, matanya membelalak. Apa? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menutup seluruh lapangan dan mencegah siswa mendekat? Bagaimana kau melakukannya? Da Yang Wei tampak bersalah, kepala sekolah, keamanan sekolah kita terbatas. Selain itu, lapangannya sangat luas, dengan satu atau dua orang yang menyelinap masuk, bagaimana mungkin kita tidak menyadarinya? Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada yang salah dengan siswa itu? Jiang Tiansheng bertanya dengan cemas. Yang Wei menggelengkan kepalanya, lalu menelan ludahnya, tidak ada, siswa itu sudah pergi. Baru kemudian Jiang Tiansheng duduk, mendesah, dan berpikir, jadi itu hanya karena aku khawatir tanpa alasan, Yang Wei ini benar-benar terlalu, aku terengah-engah saat berbicara. Tapi, kepala sekolah. Yang Wei mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan, aku baru saja bertanya kepada penjaga keamanan Kapten Zhang, dan menemukan bahwa ada yang salah dengan siswa itu. Jiang Tiansheng mendengus ragu. Kepala sekolah, siswa itu berdiri di lapangan sebentar, dan kemudian dua orang dari yang disebut geng Serigala Surgawi bergegas ke lapangan. Awalnya, Kapten Zhang mengira akan terjadi sesuatu, tetapi dia tidak menyangka kedua penjahat geng Serigala Surgawi itu langsung melarikan diri setelah melihat siswa itu. Aku sudah menyelidiki, lebih dari 100 penjahat itu pasti mengejar siswa itu. Kepala sekolah, aku belum pernah mendengar siswa dari sekolah kita menghubungi begitu banyak orang di masyarakat. Haruskah kita terus menyelidiki masalah ini? Yang Wei berkata sambil menatap Jiang Tiansheng dengan saksama. Jiang Tiansheng berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, tidak perlu. Kita hanya perlu menjaga siswa di sekolah dan memastikan mereka tidak diganggu di sekolahku. Mengenai hal-hal di luar sekolah, lupakan saja. Itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Yang Wei mengangguk, ya, kepala sekolah. Saya mengerti. Setelah mengatakan itu, Yang Wei mundur, dan bersiap meninggalkan kantor kepala sekolah. Namun, dia dihentikan oleh Jiang Tiansheng, benar, Direktur Yang, apakah Anda tahu dari mana siswa itu berasal? Yang Wei terkejut. Dia mengusap kepalanya dan berpikir lama, oh, saya pernah mendengar tentang siswa itu sebelumnya. Dia adalah seorang bodoh bernama Kevin Ye dari kelas 11. Dalam 2 tahun terakhir, nilai saya selalu berada di urutan terbawah di sekolah. Kevin Ye. Jiang Tiansheng tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan kaget, apa yang Anda katakan tadi, siswa itu bernama Kevin Ye. Sepertinya nama itu. Kepala sekolah, apakah ada yang salah? Yang Wei belum pernah melihat Jiang Tiansheng kehilangan ketenangannya seperti ini. Jiang Tiansheng terdiam beberapa saat, lalu berkata, tidak apa-apa, Anda bisa sibuk sendiri dulu. Baru setelah Yang Wei meninggalkan kantor kepala sekolah, Jiang Tiansheng bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkeringat dingin dan berkata, Kevin Ye. Kevin Ye, itu sebenarnya dia. Untungnya, dia baik-baik saja. Kalau tidak, saya khawatir kepala sekolah sudah akan menemui ajalnya. Mengetuk meja pelan-pelan, Jiang Tiansheng terus berbicara pelan, menurut deskripsi Musan, Kevin Ye seharusnya bodoh, mengapa dia menyinggung seseorang dari geng Serigala Surgawi? Aneh, apakah ini sangat aneh? Bab 56 Niat Membunuh Baritian. Linhai, Rose Fragrance Inn, sebuah pusat SAP yang khusus didirikan untuk para wanita Linhai. Tidak ada lampu, anggur, batu giok, atau mabuk-mabukan di tempat ini, semua dekorasinya tampak memancarkan rasa kesegaran. Di antara mereka, mayoritas dari mereka adalah wanita berkerah putih. Tentu saja, ada juga banyak wanita kaya dan makmur dari Linhai yang mengatur untuk datang ke sini untuk menikmati hidup.
Meskipun ukuran gedung klub itu tidak terlalu besar, konon bos gedung klub itu memiliki latar belakang yang sangat dalam di Linhai, dan orang-orang biasa tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Di dalam Rose Fragrance Club, di kantor yang segar dan elegan, aroma samar dupa bercampur dengan aroma teh membuat orang merasa segar kembali. Saudari Hong, ini informasi yang Anda minta. Semuanya ada di sini. Lihatlah, seorang wanita muda berpakaian kipau putih berdiri dengan hormat di sisi meja dengan ekspresi hormat di wajahnya yang cantik. Pada saat itu, orang yang duduk malas di depan meja adalah seorang wanita dengan wajah cantik yang tidak mungkin dimiliki orang normal. Dengan sosoknya yang seperti iblis dan aroma iblis yang bahkan bunga-bunga akan kehilangan kilaunya, siapa lagi yang bisa menjadi dia selain mawar merah? Mengerti. Apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, kamu bisa turun dulu. Mawar merah dengan ringan menyesap teh mawar merah muda dan berkata. Gadis yang hendak pergi dengan cepat berkata, oh, benar. Nona Chu baru saja menelepon dan meminta untuk bertemu denganmu untuk minum teh sore ini. Marisa Chu. Menyebutkan nama ini, mawar merah mengungkapkan senyum hambar, gadis bau ini telah datang ke Linhai selama berhari-hari, namun dia akhirnya memikirkanku. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah bekerja. Baik, Saudari Hong. Setelah gadis itu perlahan meninggalkan kamarnya, mawar merah dengan penasaran mengambil dokumen di atas meja dan bertanya, seorang ahli dari negara harimau sapi. Aku benar-benar ingin melihat orang seperti apa Linhai yang muncul lagi. Mawar merah yang penasaran mempelajari informasi di tangannya sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah. Jari-jarinya yang seperti batu giok bergetar, dan banyak air tumpah keluar dari cangkir teh, tetapi dia tidak mengetahuinya. Hah, itu dia, bagaimana mungkin itu dia? Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Mawar merah menatap foto pada informasi itu dan mengulanginya. Sudut mulut mawar merah berkedut sedikit, dan dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Kevin Ye, itu sebenarnya dia. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah seorang idiot dengan IQ rendah? Bagaimana mungkin itu adalah seorang ahli dari negara harimau sapi? Mungkinkah dia dan keluarga Ye telah menyembunyikan sesuatu selama ini? Memikirkan hal itu, mulut mawar merah tiba-tiba menampakkan senyum yang tidak akan diperhatikan siapapun, berpura-pura gila untuk berpura-pura bodoh demi menipu dunia. Adikku yang baik, aku tidak menyangka kau akan menemukan harta karun kali ini. Ternyata itu adalah seorang ahli dari negara harimau sapi. Tidak heran. Tidak heran mawar merah mengucapkan beberapa kata terakhir itu dengan suara rendah, seolah-olah dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Namun, tepat pada saat ini, mawar merah merasakan sebuah tangan besar membelai punggungnya. Wajahnya menjadi gelap, dan dia buru-buru berbalik. Dia melambaikan tangannya dan memarahi, siapa itu? Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan tawa, hahaha, Xiao Hong, aku tidak pernah menyangka kultivasimu akan tumbuh begitu pesat. Kau benar-benar menemukanku. Mendengar suara yang dikenalnya, mawar merah segera berdiri dan menoleh ke belakang. Dia melihat seorang pria paruh baya berdiri di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi ceria. Bekas luka di sudut matanya sangat mencolok, dan ketika dia tertawa, mata hijaunya akan membuat orang lain merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mawar merah mampu mengenali wajah seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Baritian? Master Sekte, mengapa Anda datang? Kata mawar merah sambil berdiri di samping. Baritian tertawa seolah-olah dia adalah anak yang suka bermain-main. Xiao Hong, beberapa jenderal wanita di depan pintu Anda sangat kuat, mereka dengan paksa menghentikan saya untuk masuk. Saya tidak punya pilihan lain selain menyelinap masuk. Apakah Anda yakin tidak keberatan? Dari mana Master Sekte mendapatkan itu? Wangi mawar adalah urusan Master Sekte. Siapa yang berani menghentikan ketua sekte? Red Rose berkata dengan acuh tak acuh, jelas, dia tidak senang dengan pemeriksaan Baritian. Mengenai sikap Red Rose, Baritian sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia menunjuk Red Rose dan tertawa, Xiao Hong, kamu, emosimu masih sama. Baiklah, aku pasti akan meneleponmu terlebih dahulu saat aku datang lain kali. Red Rose tidak ingin terlibat dengan topik ini lagi, jadi dia melengkungkan bibirnya dan berkata, ketua sekte seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan hari ini, kan? Ya. Baritian mengakui kehadirannya dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, sambil melihat sekeliling, dia berjalan langsung ke sofa di kantor Red Rose dan duduk. Tolong beri aku instruksi, ketua sekte. Melihat bahwa Red Rose selalu bertindak seperti ini, Baritian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, masalahnya seperti ini, Xiao Hong, apakah kalian tidak perlu menyelidiki ahli di negara bagian harimau sapi yang dibicarakan oleh Tugang? Kau tidak perlu memeriksanya. Kenapa? Mawar merah tampak terkejut. Baritian tahu betul bahwa ada ahli misterius seperti itu di Linhai. Sebagai pemimpin geng serigala surgawi, bagaimana mungkin Baritian tidak memperhatikannya?
Meskipun dia telah menemukan beberapa petunjuk, dia tidak punya waktu untuk melaporkannya kepada Baritian. Dia tidak menyangka bahwa Baritian akan secara khusus datang kepadanya saat ini untuk memberitahunya agar tidak menyelidiki lebih lanjut. Baritian berkata sambil berseri-seri, ya, tidak perlu memeriksanya. Karena Tumeng bertemu dengan pria itu lagi hari ini, pria itu seharusnya adalah siswa sekolah menengah pertama Ling Hai No. 1. Siswa. Bagaimana mungkin? Mawar merah berpura-pura terkejut, tetapi dia sudah punya ide di dalam hatinya. Itu benar. Baritian membalik mutiara hijau tua bercahaya di tangannya dan berkata, awalnya, aku juga tidak percaya, tetapi setelah melihat pernyataan serius Tumeng, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang murid benar-benar akan menjadi ahli di negara harimau sapi. Saat dia mengatakan itu, tatapan Baritian dengan penasaran menyapu mawar merah, seolah-olah dia mencoba membaca semacam ekspresi dari wajahnya yang cantik. Namun, Baritian sangat kecewa. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia hanya berkata, fakta bahwa Master Sekte datang secara pribadi hari ini, seharusnya bukan hanya untuk memberitahuku tentang ini, kan? Baritian menyipitkan matanya dan tertawa jahat, tentu saja tidak, hanya saja aku merindukanmu, tidak bisakah aku melihatmu lagi? Mendengar lelucon Baritian, wajah mawar merah menjadi tidak sedap dipandang. Mengenai wanita berduri di depannya ini, Baritian hanya bisa menghindari memprovokasinya. Pertama, mawar merah adalah wanita yang dia sukai, dan bahkan jika dia tidak berinisiatif untuk menyenangkannya, dia tidak akan membuatnya marah. Kedua, keterampilan mawar merah sangat mengerikan, dan ini adalah salah satu alasan mengapa Baritian takut. Melihat wajah mawar merah yang tidak senang, Baritian segera berhenti tertawa, baiklah, baiklah, ini hanya lelucon, Xiao Hong, mengapa kamu harus menganggapnya serius? Lelucon ini tidak lucu. Mawar merah mengucapkan kata demi kata. Baritian dengan malu terbatuk 2 kali, dan mendesah tak berdaya, baiklah, mari kita kembali ke bisnis. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang ingin aku lakukan secara pribadi hari ini. Apakah ini tentang siswa itu? Mawar merah segera bertanya. Ya. Baritian menganggukkan kepalanya, sepertinya Tugang dan Tumeng, kedua saudara ini, benar-benar takut kali ini, dan mereka berdua telah bertemu dengan siswa itu sebelumnya. Aku tidak yakin apakah aku harus menyerahkan masalah ini kepada mereka atau tidak, jadi aku hanya bisa mencarimu. Apa yang Master Sekte ingin aku lakukan? Tanya Mawar Merah. Baritian menyipitkan matanya dan tertawa, sangat mudah. Kau harus pergi sendiri ke sekolah menengah pertama untuk menemui siswa bernama Kevin yaitu. Lihat apakah dia benar-benar seperti yang dikatakan saudara-saudara Tugang, seorang ahli negara harimau sapi. Setelah itu, Baritian buru-buru menjelaskan, bukannya Master Sekte ini tidak percaya pada Tugang dan Tumeng, tetapi seorang siswa benar-benar memiliki negara harimau sapi. Oleh karena itu, sekte kita hanya akan merasa tenang jika kita menyelidikinya sebentar. Pertama, kau sudah memiliki tahap ular roh. Kedua, bukankah adikmu bersekolah di sekolah menengah No? 1. Jika kau bersekolah di sekolah menengah No. 1, itu masuk akal dan tidak akan membuat siapapun mencurigaimu. Mawar merah mengangguk ringan, dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, Master Sekte, bolehkah aku bertanya, bagaimana jika siswa itu memiliki negara harimau sapi, dan bagaimana jika tidak? Berdasarkan pemahaman Mawar Merah tentang Baritian, dia pasti tidak akan menguji seorang ahli negara harimau sapi yang tiba-tiba muncul. Dia pasti punya trik lain. Mendengar pertanyaan Mawar Merah, Baritian tersenyum tipis dan menyentuh wajahnya dengan emas, Xiao Hong, di antara geng serigala surgawi, kaulah yang paling mengenalku. Setelah mengusap dadanya sebentar, Baritian melanjutkan, jika pihak lain benar-benar ahli di negara harimau sapi seperti yang dikatakan saudara-saudara geng Tu, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk tidak bergerak sedikit pun dan menyelidiki dengan saksama, dan melihat seperti apa latar belakang bocah itu, dan seperti apa latar belakangnya. Bagaimana jika itu bukan negara harimau sapi, atau mungkin itu hanya tahap ular roh? Mawar Merah buru-buru bertanya. Hehe. Wajah Baritian segera menunjukkan jejak niat membunuh tahap ular roh. Geng serigala surgawiku tidak mudah untuk diajak main-main. Karena kau telah merusak masalahku, Baritian, kau harus membayar harganya. Mawar Merah menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku mengerti. Serigala tiga sisi, Baritian, memiliki kepribadian yang haus darah, tetapi dia juga sangat cerdas. Itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan Kevin Ye. Tentu saja tidak ingin memprovokasi orang seperti itu dengan gegabah. Dia tidak sendirian, dia masih memiliki geng serigala surgawi di belakangnya, dan ratusan saudara dan bisnis di belakangnya. Jika dia bertarung langsung dengan orang seperti itu pasti tidak akan bermanfaat. Tetapi jika Kevin Ye hanya tahap ular roh, maka itu akan berbeda. Baritian sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan.
Perlahan berdiri dari sofa, Baritian meletakkan tangannya yang besar di bahu Mawar Merah dan mengusapnya, lalu tertawa, Xiao Hong, aku akan merepotkanmu dengan masalah ini. Tidak diketahui apa yang dipikirkan Mawar Merah saat dia menjawab dengan nada ramah, Master Sekte, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Hehe. Baritian memamerkan giginya, seperti yang kukatakan, jika kau melakukan sesuatu, aku tidak akan khawatir. Melihat sosok Baritian, mata Red Rose tanpa sadar tertuju pada informasi di atas meja sekali lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, Kevin Ye, Kevin Ye.